Minggu ini kita telah berbicara tentang iman sebagai pengalaman hati manusia yang merevolusi perilaku manusia dan menyediakan prinsip yang melaluinya mengarahkan seluruh jalan hidup manusia. Akan tetapi, paling penting adalah menambahkan bahwa iman bukan sekedar sesuatu yang subjektif, sesuatu yang bersifat pribadi dan personal di dalam hati setiap orang percaya. Iman memang seperti itu, tetapi lebih daripada itu. Iman didasarkan pada fakta-fakta yang pasti dan objektif. Apakah fakta-fakta itu? Jawaban atas pertanyaan ini memungkinkan untuk diberikan secara luas. Di sisi lain, jawaban kita juga memungkinkan untuk dibatasi dalam batas-batas yang cukup sempit. Dalam artian yang paling luas, iman didasarkan atas keseluruhan Alkitab. Setiap pernyataan dan setiap janji di dalam Alkitab adalah objek iman yang potensial. Seperti yang telah kita katakan, iman datang melalui pendengaran akan firman Tuhan. Dan karena itu, iman didasarkan atas segala sesuatu yang terkandung di dalam firman Tuhan. Bagi orang percaya Kristiani, tidak ada apapun di dalam pernyataan-pernyataan dan janji-janji Tuhan yang berada di luar lingkup imannya. Hal ini dinyatakan dengan jelas oleh Rasul Paulus. Karena seluruh janji-janji Allah di dalam Dia, yaitu Kristus, adalah ya, dan di dalam Dia, yaitu Kristus, adalah amin bagi kemuliaan Allah melalui kita. Tercatat dalam surat 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Berdampingan dengan ini, kita dapat menempatkan surat Roma 8 ayat yang ke-32. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan Dia bagi kita semua, bagaimana mungkin Dia tidak akan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu bersama-sama Dia juga? Segala sesuatu yang dimiliki Allah, semua berkat-Nya, semua janjinya dijadikan tersedia secara cuma-cuma bagi setiap orang yang akan menerimanya melalui iman di dalam kematian, penebusan, dan kebangkitan Kristus. Saat ini ada kecenderungan untuk mendasarkan penafsiran-penafsiran kitab suci pada sistem dispensasi sedemikian rupa, sehingga hanya sebagian kecil dari berkat-berkat dan janji-janji Allah yang dijadikan tersedia bagi orang Kristen. Menurut sistem penafsiran ini, banyak berkat-berkat dan janji-janji pilihan Allah
yang didegradasikan ke masa-masa lampau seperti perjanjian Musa atau gereja para rasul, atau ke masa depan seperti milenium atau masa kegenapan zaman-zaman. Namun hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Paulus dalam surat 2 Korintus 1 ayat ke-20 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Karena seluruh janji-janji Allah bukan sebagian dari janji-janji Allah, tetapi seluruh janji-janji Allah di dalam Dia, yaitu Kristus, adalah bukan dahulu atau nanti, tetapi sekarang dan di sini. Ya, dan di dalam Dia adalah amin. Bukan hanya ya, tetapi penegasan ganda, ya dan amin. Bagi kemuliaan Allah melalui kita, bukan melalui berbagai-bagai kelompok di zaman-zaman yang berbeda-beda, tetapi melalui kita yang menerima kata-kata ini hari ini. Konteksnya memperjelas bahwa kita mencakup seluruh orang percaya Kristiani yang sejati. Dalam kehidupan setiap orang Kristen yang percaya, tidak ada kebutuhan yang berada di luar jangkauan janji-janji Allah. Dan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya di dalam kemuliaan, di dalam Kristus Yesus. Tercatat dalam surat Filipi 4 ayat 19. Kita berdoa. Bapa Surgawi, mohon tolonglah aku untuk benar-benar memahami kebenaran yang dijelaskan di sini, sehingga aku untuk selama-lamanya yakin akan penyediaan-Mu yang total, kaya, dan berkelanjutan di dalam segala hal dan setiap kebutuhan di dalam hidupku. Aku sangat kaya oleh Engkau, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan.
dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.